itu namanya nilai eigen dan vektor eigen ya. Nah, sekarang kita coba akan mengaplikasikan nilai dan vektor eigen itu untuk mendiagonalkan sebuah matriks. Jadi apa untungnya kita punya matriks yang diagonal? Ya banyak ya. Salah satu keuntungannya adalah kita gampang untuk mengkuadratkan gitu ya. Kita gampang untuk memangkatkan matriks itu. Ingat mengalihkan matriks itu nggak gampang ya. Apalagi memangkatkan sebuah matriks. Maksudnya dipangkatkan itu berarti dikalikan sebanyak pangkatnya. Misalnya A pangkat 3 ya berarti A kali A kali A. Ini kan lumayan susah ya. Tapi ketika kita punya matriks diagonal, maka pangkat dari sebuah matriks itu gampang ya, bisa kita dapatkan dengan gampang. Misalnya karena tinggal memangkatkan elemen-elemen yang ada di diagonal itu. Jadi salah satu keuntungannya adalah itu. Ya udah langsung saja, benar kesesuaian ya. Mana ya materinya ya. Teman-teman yang sudah baca sepertinya insya Allah langsung paham. Nah, ini tidak susah kok. Ini memang sengaja tak pisah supaya ya ben ada waktu buat teman-teman mencerna tentang materi yang kemarin dulu gitu ya. Dan ini teknis ya, hal yang teknis. Jadi saya kira semuanya akan bisa melakukan ini karena tidak berupa pembuktian teorema seperti itu ya. Oke. Diagonalisasi ya. Maksudnya diagonalisasi itu adalah kita harus menemukan sebuah matriks invertible P gitu ya. Jadi yang dimaksud diagonalisasi dari sebuah matriks A itu adalah kita harus menemukan sebuah matriks invertible P sedemikian sehingga ketika kita kalikan antara P inverse dikalikan dengan A dan dikalikan dengan P yang tadi kita pilih, itu akan menjadi matriks diagonal D ya. Tahu matriks diagonal ya? Matriks diagonal adalah matriks yang diagonalnya ada isinya ya, ada nilainya, dan yang lainnya di luar diagonal itu nilainya adalah 0 ya. Jadi matriks diagonal isinya yang di diagonal adalah sebuah angka gitu ya, yang selebihnya di luar diagonal itu nilainya adalah 0. Nah itu. Atau nanti berarti si matriks A-nya bisa kita tulis ini kan kalau saya kalikan dengan P di kiri dan di kanan P inverse maka akan sama dengan A ya. Jadi yang kiri menjadi A, yang kanan berarti menjadi P dP inverse. Jadi mendiagonalkan matriks A itu sama aja dengan A-nya bisa kita dekomposisikan, bisa kita yang namanya dekomposisi ya. Dapat didekomposisikan menjadi PDP inverse, di mana D-nya adalah matriks diagonal. Diingat-ingat sekali lagi, yang namanya mendiagonalisasi sebuah matriks itu berarti kita harus menemukan sebuah matriks invertible P sedemikian sehingga matriks A-nya tadi itu bisa dinyatakan sebagai P dikalikan dengan matriks diagonal D dikalikan dengan P inverse. Atau sebaliknya, P inverse dikalikan dengan A dan dikalikan dengan P itu adalah matriks diagonal D. Ya, ini kuncinya. Nah, lalu apa hubungannya dengan nilai eigen? Karena nanti ternyata salah satu bentuk diagonal yang paling mungkin kita lakukan adalah elemen-elemen diagonal ini itu nanti diisi dengan nilai eigen ya. Jadi elemen-elemen diagonalnya itu nanti diisi dengan nilai eigen. Oke, kita akan coba melihat asal mulanya dari mana ya. Kita misalkan dulu P-nya adalah matriks invertible, ini jelas kita perlukan karena memang yang dari segi definisi tadi ya di awal kita sudah jelaskan bahwa diagonalisasi matriks adalah membentuk matriks A menjadi PDP inverse gitu ya. Nah, andaikan kita punya matriks P yang invertible dan D yang diagonal dengan P-nya seperti ini anggaplah ya. P11, P12 sampai Pnn. Lalu D itu adalah matriks diagonal yang kita isi dengan lambda 1 sampai lambda n. Ya. Nah, karena tadi kita menginginkan bentuk P inverse dikalikan A kalikan P sama dengan D, maka ini sama saja dengan kalau tak kalikan dengan P di sebelah kiri ya. Jadi kalau tak kalikan dengan P di sebelah kiri, berarti menjadi AP gitu ya, sama dengan PD ya. AP sama dengan PD. Nah, apa itu AP? Dengan memisalkan A-nya adalah matriks yang ya AP yang biasa ya. Kita coba lihat PD-nya dulu. PD itu bentuknya seperti apa? Oke. PD ya. PD itu berarti kan perkalian dari matriks P dengan D.
Kalau kita kalikan kan sebenarnya berarti hanya menambahkan setiap ini ya, kalau baris pertama dengan kolom pertama kan berarti jadi tambahin lambda 1, lambda 1, lambda 1 gitu ya di depannya sini ya. Benar. Baris pertama, kolom pertama. Oh, berarti ini yang sebelah sini tinggal lambda 1, P11 gitu ya. Kalau baris kedua, baris pertama, kolom kedua, berarti dapatnya yang sebelah sini nih. Lambda 2, P12 gitu ya. Sampai yang terakhir di sebelah sini adalah lambda N, P1N. Ya, seperti ini ya bentuknya. Jadi, dengan memisalkan P dan D yang seperti ini, maka PD, matriks P dikalikan dengan D itu bentuknya jadi ini. Ya. Lambda 1, P11, lambda 2, P12, sampai lambda N, PNN. Nah, setelah kita ketemu dengan matriks PD, kita misalkan ini ya, anggaplah ini itu sebuah vektor. Jadi yang ini kita anggap P11, P12, sampai P21 ya, sorry ke bawah ini. Ya, yang ini benar. Yang ini itu misalnya P1, terus yang ini misalnya P2 gitu ya, sampai yang ini kita anggap sebuah vektor ya, vektor elemen dari Rn, kan bisa ya, kita anggap ini dimisalkan ini adalah P1 gitu, ini P1, terus ini P2 gitu ya, P2 dan seterusnya, yang ini adalah Pn. Dengan permisalan itu gitu ya, dengan permisalan itu berarti kita bisa dapatkan saya hapus dulu. Ya. Berarti yang ini sebenarnya hanyalah lambda 1 kali P1 nanti ya. Ya enggak? Jadi kalau permisalannya P11, P1, P21, Pn1 tadi adalah P1 gitu. Berarti kan sebenarnya dia ini si PD bisa kita tuliskan sebagai lambda 1 P1. Ya. Sementara matriks P-nya gitu ya, matriks P-nya itu kan berarti terdekomposisi menjadi kolom-kolom ya, yang isinya adalah P1 sampai Pn. Berarti kalau kita kalikan ini ya, A dikalikan dengan kolom yang pertama, maka hasilnya adalah kolom pertama dari matriks PD. Yaitu berarti A P1 sama dengan lambda 1, yang ini tadi disebut sebagai P1 juga, P11 sampai Pn1. Nah, kalau kita kalikan dengan kolom keduanya P itu berarti P2 gitu ya. Jadi A dikali P2 dari yang di sebelah kiri, yang kanan berarti yang ini. Di mana P1 sampai Pn2 ini kita tadi misalkan sebagai P2. Berarti A P2 sama dengan lambda 2 P2. Sampai nanti pada kolom ke N berarti kita punya A dikalikan dengan Pn itu sama dengan lambda N Pn. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, persamaan yang 6.2 ini, kalau kita perhatikan, AP1 sama dengan lambda 1 P1, AP2 sama dengan lambda 2 P2, sampai APN sama dengan lambda NPN, itu berarti menunjukkan bahwa, ini lambda yang ini dihapus ya, lambda 1, lambda 2, dan lambda N adalah nilai eigen dari matriks A ya. Ingat ya, ini kalau minta, ini kan P1 sampai Pn adalah vektor. Ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa lambda 1 sampai lambda N adalah nilai eigen dari matriks A, dan kemudian P1 sampai Pn adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sampai lambda N. Ya. Nah, ini yang menjadi petunjuknya berarti ini. Oh, berarti kalau mau melakukan diagonalisasi, ya kita tinggal cari aja nilai eigen. Nilai eigennya nanti kalau kita susun dalam di elemen-elemen diagonalnya, kita susun di elemen-elemen diagonalnya yang di sini. Nah, ini. Berarti nanti selesai, dia akan menjadi matriks D. Dengan kata lain, matriks diagonal yang kita tuju nanti, entry-entry-nya harus merupakan nilai eigen dari matriks A. Nah, lalu bagaimana dengan matriks P-nya? Bagaimana cara nyari matriks P-nya? Kita cukup mencari vektor eigennya. Ya. Dengan menyusun vektor eigen itu menjadi kolom-kolom dari matriks P, maka kita bisa menemukan matriks P-nya yang memenuhi tadi PDP inverse sama dengan matriks A-nya ya. Matriks A sama dengan P dikalikan D dikalikan dengan P inverse. Nah, itu ceritanya ya. Jadi ceritanya bagaimana kenapa terus kemudian mendiagonalisasi itu bisa menggunakan nilai eigen dan vektor eigen, karena ternyata setelah kita uraikan nilai nilai atau vektor yang memenuhi AP sama dengan PD itu sama saja dengan mengatakan bahwa
AP sama dengan lambda 1 P1, yang ini bisa kita anggap sebagai nilai eigen dari matriks A, dan P1-nya adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Paham rendah kira-kira? Kamu paham. Nah, melalui observasi di atas tadi ya, penjelasan di atas tadi, kita sudah simpulkan beberapa hal. Nah, secara rinci saya rangkum dalam algoritma inilah. Jadi nanti lebih jelas gimana caranya, langkah-langkahnya untuk menemukan sebuah atau melakukan diagonalisasi. Ya, bagaimana cara melakukan diagonalisasi. Ya, oke, yang pertama, tadi kalau kita punya matriks A, kita nyari apa? Berarti nyari apa, Cak? Ini ya. Yang pertama adalah nyari nilai eigen gitu ya. Nilai eigen inilah nanti yang akan kita gunakan untuk membentuk matriks diagonalnya. Ya. Kemudian bagaimana cara membentuk P-nya? Jadi yang pertama berarti kita menentukan nilai eigen. Setelah ketemu nilai eigen, kita bisa mencari vektor eigen gitu ya. Vektor eigen dari matriks A. Nah, yang bersesuaian dengan nilai eigen yang tadi kita dapatkan. Nah, nanti kan dari sini dapat nilai eigen tuh. Nah, dari tahap 1, terus kemudian kita namakan gitu. Dimisalkan vektor eigen yang kita dapatkan itu adalah P1, P2 sampai Pn. Nah, ini ada catatan di sini. Pastikan semua vektor tersebut bebas linear. Ya, memang nanti ada kemungkinan bahwa vektor ini tidak bebas linear ya. Salah satu hal yang menyebabkan adalah matriks A-nya. Jika matriks A-nya sembarang, itu tidak semuanya terjamin bisa didiagonalkan ya. Tidak semua matriks yang A, matriks A itu matriknya yang jelas persegi dulu ya. Persegi, meskipun persegi, belum tentu si A itu bisa didiagonalkan. Salah satu syaratnya adalah A itu harus merupakan matriks simetris. Ya, nanti kita singgung sebentar matriks simetris yang seperti apa ya. Oke. Nah, setelah ketemu dengan P1 sampai Pn ya, maka kita bentuk matriks P ya, di mana P itu kita susun dari P1 sampai Pn yang dijajarkan ya. P1, P2, P3 sampai Pn. Tinggal menyusun dia menjadi kolomnya matriks P ya. Setelah ketemu nilai eigen dari vektor eigen, ketemu vektor eigen disusun menjadi matriks P. Nah, setelah itu tinggal kita temukan inverse dari matriks P-nya ya. Setelah ketemu inverse dari matriks P-nya, maka tinggal kita coba cek ya, hanya untuk verifikasi bahwa apakah P inverse yang kita temukan dikalikan dengan A lalu dikalikan dengan P lagi itu adalah matriks diagonal. Kalau tidak berarti ada kekeliruan dalam perhitungan ya. Karena secara teoritis P inverse dikalikan dengan AP dengan pemilihan P matriks yang seperti tadi itu akan menghasilkan matriks diagonal yang isinya adalah seluruh nilai eigen ya. Jadi nilai eigennya itu ditaruh dalam diagonal ya. Diagonalnya matriks D. Oke, saya kira cukup jelas ya langkah-langkahnya seperti apa. Baik, sebelumnya tadi sempat saya singgung matriks simetris. Ada yang pernah dengar matriks simetris? Kita sempat bahas matriks simetris sebelumnya. Ada nggak? Kita pernah kenalan dengan matriks simetris nggak ya? Saya lupa. Yang pasti dijamin bahwa sebuah matriks itu nanti akan bisa didiagonalkan itu adalah kalau matriksnya adalah matriks simetris. Ada yang pernah tahu matriks simetris? Sepertinya pernah nyinggung ya matriks simetris. Matriks simetris, ada yang tahu? Matriks simetris itu yang diagonal atas sama bawahnya angkanya itu bersesuaian ya. Jadi misalnya gini, ini 1, ini 2. Ini kan atau secara definisi matriks simetris itu kalau A transpos sama dengan A ya. Jadi matriks dikatakan simetris kalau A transposnya sama dengan A. Ini baru dikatakan matriksnya simetris. Nah, kalau secara contoh misalnya gini nih, 1 2 3 gini. Berarti supaya transposnya sama, maka yang sebelah sini ya, baris kedua kolom pertama itu harus angkanya sama dengan baris pertama kolom kedua. Jadi di sini juga harus 2, wajib. Kalau sini nggak 2, nanti transposnya nggak akan sama dengan A. Ya. Jadi sekali lagi matriks simetris adalah matriks yang A transposnya sama dengan A. Terus kemudian misalnya di sini 1, bebas kalau ini, karena dia di diagonal. Diagonal kan aman ya. Ditransposkan dia tidak berubah, posisinya tidak berubah. Nah, karena ini baris pertama kolom ketiganya adalah 3,
maka nanti baris ketiga kolom pertama itu harus merupakan angka 3 juga. Ya. Terus kalau misalnya ini 5 bebas. Nah, ini ya. Nah, saya hapus malah copy. Mana tadi? Nah, misalnya sini lah. Ini misalnya 7, terus ini misalnya 2 gitu lah. Ini 2 juga. Berarti yang sini juga 2. Nah, ini matriks simetris. Ya. Sekali lagi matriks simetris adalah matriks yang A transpoznya sama dengan A, ya. Kita kenalan sebentar dengan itu. Jadi kenapa kita perlu matriksnya matriks simetris? Alasannya nanti ada di perkuliahan lanjutannya. Tapi intinya saya kira untuk sekarang kalian cukup tahu saja bahwa agar sebuah matriks itu dapat didiagonalkan, syaratnya yang paling gampang adalah matriks itu harus merupakan matriks simetris. Ketika dia bukan matriks simetris, belum terjamin bahwa nanti dia dapat didiagonalkan. Ya. Oke, contoh ini. Ini matriks simetris ya, tahu ya, karena A transpoznya sama dengan A, ya enggak? Ini kan A transpoznya sama aja tuh, ya, tetap 2. Ini karena baris pertama kolom kedua dengan baris kedua kolom pertamanya nilainya sama, ya. Jadi itu matriks simetris. Nah, sesuai dengan algoritma yang kita lakukan setelah tahu matriksnya itu, setelah kita punya matriks adalah mencari nilai eigen, ya. Sudah lancar ya nyari nilai eigen ya. Kemarin setelah kuliah sudah berlatih ya, dikit-dikit ya. Ingat, cari nilai eigen kita berarti mencari matriks A dikurangi lambda I, ya. A min lambda I-nya apa? Ya, berarti tinggal kurangi lambda gitu kan yang di sebelah kolom diagonalnya. Ya, berarti 2 min lambda, 22 min 1 min lambda. Nah, kalau kemudian kita cari determinan yang sama dengan nolnya, berarti kita dapatkan ini jadi lambda kuadrat plus 1 lambda min 2 lambda, berarti min lambda ya, benar ya. Dan terus ini min 2 dikurangi 4, berarti min 6. Oke. Sehingga kita dapatkan berarti ini jadi lambda min 3 dikalikan dengan lambda plus 2. Oke, sudah. Nah, sekarang setelah ketemu ini, kita bisa dapatkan nilai eigennya ya. Nilai eigen yang bersesuaian dengan matriks A berarti adalah 3 dan min 2 gitu ya. Nah, lambda min 1, min 3 sama dengan 0 berarti lambdanya sama dengan 3. Lambda plus 2 sama dengan 0 berarti lambdanya sama dengan min 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai eigennya, maka kita cari vektor eigen ya. Vektor eigen ingat dia hanyalah mencari solusi dari SPLH dengan mensubstitusikan nilai eigennya. Ya. Bagaimana cara nyari vektor eigen? Saya ulang bolak-balik. Substitusikan nilai eigennya ke dalam matriks ini ya, gampangnya. Terus dia dirubah menjadi SPLH ya. Jadi ini dikalikan X1, X2 yang sama dengan 0. Nanti X1, X2 yang memenuhi itu dia adalah vektor eigen yang kita maksud gitu ya. Oke. Dengan demikian, kalau kita masukkan ke lambda 1 yang sama dengan 3, kita dapatkan 2 min 3, ini min 1 min 3, berarti sini min 1 dan 4 min 4. Nah, oke, dengan eliminasi Gauss-Jordan kita dapatkan baris kedua kita tambah dengan 2 kali baris pertama. Saya dapatkan ini ya, min 1, 2, 0. Nah, artinya berarti kalau ini kita anggap sebagai tingkatkan X1, X2 gitu ya, berarti sama aja dengan ini min, ini ya, kalau kita tuliskan lebih rinci ya, berarti ini kan minus apa ini, min X1 ya, atau X1 ya, X1 sama dengan berapa? 1 sama dengan 2x2 ya, 2x2. Kayak gini ya. Kalau kita misalkan X1-nya dengan S, berarti nanti bentuknya jadi apa? Kalau misalkan S gitu ya, berarti X1 sama dengan 2S dan X2-nya sama dengan S gitu ya. Jadi X1 kan 2x2. Kalau X2-nya kita misalkan S, sorry, berbalik ya. X2-nya saja yang mudah. Kalau X1-nya yang dimisalkan, nanti X2-nya pakai setengah-setengah. Repot. Boleh sih sebenarnya kalian pakai setengah-setengahan gitu juga boleh. Tapi nanti akibatnya kalau kalian ini pakai yang angka-angkanya pecahan, itu nanti di matriks yang akan kalian bentuk bentuknya pecahan. Ya. Jadi usahakan ngambil yang ini itu tidak pecahan ya. Diusahakan tidak pecahan. Misalnya kayak gini nih. Anggaplah di sini ada 3 gitu ya. 3x1 sama dengan 2x2. Ya jangan dirubah ke 2/3. Ribet gitu ya. Jadi misalkan saja berarti ini kan kalau X2-nya S,
berarti nanti X3, X1-nya sama dengan 3X2. Ya, ini berarti yang X2 sama dengan 2S, terus yang X3, X1-nya sama dengan, X2-nya yang 3S, X1-nya yang 2S. Gitu ya. Nah, usahakan pokoknya nggak pecahan lah, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan solusi umumnya, gitu ya, kita ambil vektornya. Nah, vektornya berarti 21. Ini adalah vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 3. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa cari untuk yang lambda sama dengan min 2. Ya. Kalau lambda sama dengan min 2, substitusi kebersamaan yang tadi, yang A min lambda I, kita dapatkan di sini 42, 21, 00. Eliminasi Gauss-Jordannya dapatnya, ini bebas ya caranya, tapi yang jelas nanti kalian dapatnya 21 ini. Kalau mau secara proses detailnya, mungkin ini bisa kalian kalikan setengah dulu, atau ditukar posisinya boleh, lalu nanti R2-nya kalian kurangkan dengan R1 gitu ya. Jadi paham ya maksudnya ya, bebas lah kalian caranya seperti apa. Yang jelas dia harus tereduksi gitu ya. Minimal menjadi matrik eselon baris, tidak harus tereduksi, nggak apa-apa sih. Minimal bisa jadi ya semaksimal mungkin kalau bisa. Nah, dengan ini 4 dan 2 tak kalikan setengah jadi 21, lalu R2 kurangi R1 dapatnya berarti R2-nya hilang ya, 0 semua. Nah, dengan demikian berarti ini 2X1 sama dengan min X2 ya, yang berarti X1-nya kalau misalnya X2-nya S berarti ya, ini X1-nya berarti min S, X2-nya adalah 2S gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian berarti vektor eigen yang bersesuaian adalah min 1, 2. Nah, sesuai dengan petunjuk algoritma tadi, setelah kita dapatkan vektor eigen yang kita cari, maka tinggal kita susun matrik P ya. Matrik P itu dengan menyusun vektor-vektor eigen yang kita dapatkan. Tapi yang pertama kita dapat apa? 21 gitu ya. Tapi disusunnya pakai di kolomnya ya. Jadi ini kolom pertama dari matrik P. Lalu yang ini berarti min 1, 2 ini adalah kolom kedua dari matrik P. Ya. Oke, berarti kita dapatkan ini 21 min 1, 2. Nah, lalu petunjuk berikutnya setelah ketemu P, kalian cari apa? Inverse-nya, gitu ya. Inverse bebas kalian mau pakai cara apa? Kalau yang 2 kali 2 paling gampang ya itu ya seperti determinan ya. Jadi ini 1/5 terus 2 min 1, 1, 2. Oke, nanti bisa kalian cek insyaallah sudah benar lah. Nah, untuk verifikasi untuk melihat apakah benar gitu ya. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan P inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan P. Harusnya menjadi matrik D ya. Dan matrik diagonalnya harus ini ya wajib nanti bagian diagonalnya itu adalah nilai eigen ya. Jadi sekali lagi matrik diagonal D itu isi diagonalnya harus merupakan nilai eigen. Kalau bukan berarti nanti ada kesalahan kalian gitu. Meskipun ini diagonal ya, tapi kalau elemen diagonalnya itu bukan nilai eigen dari matrik A maka akan salah ya. Coba kita perhatikan ini nilai eigennya adalah 3 dan min 2. Ya. Bentar ya, tadi nilai eigennya 3 dan min 2 ya. Nah, ini ya, 3 dan min 2. Dan urutannya pun harus benar ya. Jadi kalau misalnya ini matrik kalian kalikan kok di sini min 2 dan 3, ya min 2 dulu baru min 3. Padahal tadi kalian nyusunnya ini kan yang depan ini, yang mana yang P? Yang ini ya. Yang ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan 3. Ya enggak? Yang belakang adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan min 2. Jadi urutannya pun akan akan sinkron ya. Jadi kalau ini tadi urutannya yang lambda sama dengan 3 dulu, maka 3 akan ada di baris pertama kolom pertama. Kalau ini kalian hasil kalinya min 2 dan 3, pasti kalian balik berarti. Berarti min 1, 2 dulu yang di depan ya. Paham nggak maksudnya ya? Jadi urutannya ini tadi ya, yang ini loh. Nah, urutannya pun sesuai ya. Jadi yang ini itu berarti vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda yang sama dengan 3. Lalu yang belakang ini pasti merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan min 2 gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kalian balik yang sini yang min 2 sini 3, berarti nanti matrik P-nya ini akan bertukar posisi ya. Ya enggak masalah sih ya. Tapi harus sesuai ya. Di matrik nilai eigen dengan vektor eigennya. Kalau kalian bolak-balik ya jadinya
Ya bisa sih, tapi nanti ini berarti terbalik saja. Nilai eigennya akan terbalik. Tidak apa-apa sih. Yang penting ketemu gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi presisi sekali ya. Jadi sekali lagi matrik diagonalnya selalu entry diagonalnya merupakan nilai eigen, dan matrik P itu kita susun dari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang kita dapatkan. Oke, dengan cara yang sama, coba deh ini matrik ini, atau kawan sini ada nggak ya? Ya, oh ya, ini sebagai catatan, ini yang nomor contoh 6.14 ini bukan matrik simetris ya. Sejatinya tidak harus simetris, tapi ketika dia simetris pasti dapat didiagonalkan ya. Kalau dia tidak simetris ada kemungkinan nanti dia gagal didiagonalkan. Paham maksud saya ya? Jadi tidak selalu yang kalau mau mendiagonalkan matrik apakah harus selalu simetris? Ada kalanya tidak harus, tapi ketika dia simetris maka pasti dapat didiagonalkan ya. Tapi kalau tidak simetris ya ada kemungkinan bahwa dia dapat didiagonalkan. Contoh ini matrik ini kan tidak simetris ya. Tahu ya? Karena posisi yang di sini ini 0, ini 2 ya. Meskipun ini 1 1, ini 2 0 ya. Ini bukan matrik simetris. Tapi ternyata dia dapat didiagonalkan ya. Coba bisa nggak mendiagonalkan? Teman-teman bisa nggak? Coba dong. Nilai eigennya berapa aja? Pak, kemarin sudah berlatih belum nyari nilai eigen? Papa udah apa? Belum. Papa udah selesai belum? Belum. Tuh masih tak coba, tak suruh nyoba. Masih tak suruh. Besok mau kayak gitu, belajar kayak gitu mau nggak?
Gimana? Ada yang sudah nemu? Berapa nilai gennya dulu deh? Nilai gennya berapa saja? 3, 3, 5. 3, 2, dan 5. Berapa? 3, 3, 5. 335. Iya, 3, 3, 335. Ya. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini ikut nama dulu ya. Coba tak kerja sebentar. Oke, ada yang bilang tadi 335 ya. Oke, paling gampang berarti ini kita ekspansikan di kolom kedua ya. Karena ini kan ada 0 dan 0 ya. Jadi tinggal ngambil 3 min lambda dan dia positif karena di baris kedua kolom kedua. Nah, jumlahnya genap gitu ya, 2 tambah 2. Berarti tinggal 4 min lambda, 1, 1, 4 min lambda. Itu. Ini jadi apa nih? Ya, ini ya. 3 min lambda, 4 min lambda, 4 min lambda, 1, 1 ya. 4 min lambda, 4 min lambda berarti jadi 4 kuadrat 16 tadi. 16 kurangi 1, 15 ya. 8x plus ya. lambda kuadrat min 1. Ya, ini jadi lambda kuadrat min 8 lambda gitu ya. Plus 15 ya. Oke, benar ya? Ya. Lambda min 3 lambda. Iya, Pak. Berarti kita punya nilai eigen yang double ya. Nilai eigen yang double itu adalah lambda 1, 2 yang sama dengan 3. Ya, artinya berarti ada multiplisitasnya ya. Jadi meskipun dia hanya punya 2 nilai eigen yang berbeda, tapi nilai eigen yang sama dengan 3 itu punya multiplisitas. Maksudnya jumlahnya ada 2 gitu ya. Aslinya jumlahnya ada 2. Kemudian lambda sama dengan 3. Nah, harusnya nanti untuk yang lambda sama dengan 3 ini itu punya 2 nilai eigen ya. Punya 2 nilai eigen. Bisa nggak nyoba nyari nilai vektor eigen, maksudnya vektor eigen untuk lambda sama dengan 3. Jadi tinggal kalian masukkan 3 ke dalam persamaan ini. Jadinya matriknya apa itu? Kalau kita masukkan. Jadi sini kan jadi 1 ya. Ini 1, ini 0 gitu kan. Terus ini 1 ya. 1. Iya, 1. Ya. Oke, kira-kira apa namanya? Vektor eigennya kayak gimana? Kan ini 0 0 semua ya, berarti tinggal ini kalau baris pertama tak kurangi dengan baris ketiga kurangin baris pertama kan ini 101 kan ya. Terus ini juga 101. Berarti kan baris ketiga 0 semua itu. Ya enggak? Paham ya maksud saya ya? Ini 0 semua. Terus yang sini 202. Padahal sini 101. Kalau baris kedua tak kurangi dengan 2 kali baris pertama, kan berarti kalian juga dapatnya sini 0 semua kan? Ya enggak? Iya. Ya. Berarti kan matriknya itu nanti jadi gini. 1, 0, 1 gitu kan. Terus bawahnya sini 0 semua. Ya kan? 0, 0 gitu kan. Ini adalah hasil matrik eselon baris reduksinya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Berarti kalau gitu ini kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya. Ini. Vektornya apa? Vektor eigennya. Vektor eigennya. Ayo, vektor eigennya. Nah, ini vektor eigennya. Ini kan berarti solusinya apa? Kalau ini kan berarti X1 ditambah X3 ya. Sama dengan 0, ya nggak? X1 ditambah 1 tambah X3 sama dengan 0. X1 tambah X3 sama dengan 0. Atau X1 sama dengan X3. Min X3. X3 gitu kan? Terus X3. Terus X2-nya gimana? Ya. X2-nya gimana? X2. Nah, ini yang kalian nggak boleh salah ya. Ini kan 0 dikalikan X2 sama dengan 0 kan? 0, ya enggak? 0 kali X2 sama dengan apa? 0. Sama dengan 0. Berarti X2-nya berapa? X2-nya? 0. 0 per 0. 0 per 0. Kok 0 per 0 loh, Mas? 0 kali X2 sama dengan 0. Berarti X2-nya berapa? Soalnya nggak ada. Nggak ada. Oh, kok nggak ada? Nggak pernah tahu sih, Pak. 5? Boleh nggak? Bilangan. Boleh. Nah, betul. Semua bilangan. Jadi X2-nya apa tuh? X2-nya ya misalnya adalah S gitu. Ya, X2-nya sama dengan S. Ya, kayak gitu. Nah, terus yang ini misalnya X1-nya sama dengan T gitu ya. Sama dengan T gitu. Nah, berarti nanti ada 2 variabel S dan T. Jadi kalau kita tuliskan,
Berarti jadinya X1 itu sama dengan min T, gitu ya. Min T, terus X2-nya apa? S. X2-nya apa? S. Terus X3-nya adalah T ya. Ini ya. Nah, ini makanya ada 2 kan? Ya. Paham ya? Jadi nanti ini vektornya jadi kayak gini nih. Min 1, 0, 1, sama satunya apa? Ya, sama satunya adalah 0, 1, 0. Ya. Paham ya? Jadi ada 2 vektor. Ya. Jadi maksudnya ya. Jangan ini loh, kesalahan siswa paling sering. Zaman saya waktu kuliah semester 1 juga salah sih. Jadi 0x2 sama dengan 0 tuh x2-nya 0 saya juga. Santai aja, bukan hanya kalian ya. Jadi wajar, santai-santai. Ya, sudah tahu ya. Jadi kalau ada kayak gini nih, 1 0 1 kayak gini nih sama dengan 0 gitu ya. 0 0 0 berarti oke, benar x1 sama dengan min x3. Nah, yang x2-nya ini bebas ya. Jadi berapapun nilai x itu memenuhi. Kan kamu kali berapapun kalau dikalikan 0 kan ya tetap 0. Ya. Paham maksudnya ya? Sip kayak gitu. Jadi kita sudah dapatkan. Nah, dengan demikian berarti ada 2 vektor. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 tadi. Kita ceknya. Harusnya tadi adalah min 1 0 1 ya. Nah, ini benar ya. Min 1 0 1 dan 0 1 0. Gitu ya. Nah, sementara untuk yang lambda sama dengan 5 coba. Lambda sama dengan 5 berarti apa? Lambda sama dengan 5. Berarti jadi matriknya apa? Min 1, 0, 1. Kayaknya ini yang rada ribet ini. Min 1, 2, 1, 2, 1. terus 0, 0. Min Min 2. 2. Min 0. 2 ya? Min 2. 0. 1, 2, min 1. Min 1. Tuh, ini kayaknya rada ribet ini ya nyarinya ya. Nggak bisa nih kalau di sini. Nah, coba kita coret-coret di Word ya. Nanti kita sering-sering coret-coret karena ini nanti kalian akan butuh di mata kuliah yang lain. Saya kira teknis yang kayak gini perlu kita berlancar ya. Mana coba? Nah, mana ya? Ada yang ingat tadi matriknya seperti apa? Lupa ya. Apa tadi? Min 1, 2, 1 gini kan? Ini 0. Min 2, 0. 1, 2, min 1. Iya. Berarti ini jadi apa? Kalau eliminasi. Kalau R3 tak tambahkan dengan R1 kan habis ya? Ya enggak? Ya kan? R3 tambah R1. Iya. Ini apa tuh? Yang sini berarti tinggal 0. Tinggal juga. Ya kan? Baik. Tinggal R2-nya tuh diapain? Kalau R2 ditambah 2R1 ya? Salah. Apa tuh gini? 0. 0 min 2. Min 2. Ini 0. Ini min 2 ya? Min 0. Ini jadi kok 0? Min 2. Ini min 2 benar. Yang ini? 4. Benar kan? Ini kan? Udah ya? Udah nggak bisa diapa-apain lagi ya? 4. Kalau mau misalnya ini dikalikan min setengah gitu, ini berarti jadi 1 sama sini min 2 gitu kan? Udah ya? Udah toh? Gini toh? Berarti apa nih persamaannya yang memenuhi? Berarti kan X1 sama dengan
X3, ya enggak? Ini kan? Terus, apa lagi? X2 sama dengan 2x3. 2x3, ya kan? Oke, berarti kita misalkan, misal X3-nya sama dengan S gitu ya. Misalkan gitu, berarti kita dapat apa? Matriksnya jadi kayak mana? Di vektor eigennya adalah X1-nya sama dengan X3. Berarti karena X3-nya S, kan S gitu ya. Terus X2-nya 2S. Sini S juga. Ya. Ini sama dengan ini ya. Ini berarti 1, 2, 1. Ini ya. Nah, ini matriknya ya. Oke, ini matrik yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Oke. Nah, dengan perhitungan tadi kita sudah dapatkan nilai eigen dan vektor eigennya, maka tinggal kita susun matriknya. Cuman jangan-jangan ada yang tidak bebas linear ya. Kalau kita perhatikan tadi P3-nya benar ini ya, 1, 2, min 1 atau min 1, 2, 1. Tadi benar nggak? 1, 2, min 1 apa 1, 2, 1 dah? Kok kita beda sebentar. Nya sama dengan 1 sama dengan 3 sama-sama 1. Berarti ini bebas linear ya? Kan ini keliru saya berarti ngitungnya. Karena nanti kalau dia tidak bebas linear, jadinya tidak invertible. Ini berarti keliru ya? Saya karena keliru ngitung vektor eigennya ini. Untuk yang lambda sama dengan 5 itu harusnya 1, 2, 1 tadi ya? Ya enggak? Teman-teman. Ya, tadi 1, 2, 1 ya? Tadi 1, 2, 1 betul. Nah, berarti kalau gitu yang salah, ini berarti keliru saya. Nah, jadi ini keliru. Maksudnya keliru adalah P3 kan berarti tidak sama dengan min P1 ditambah 2P2 kan? Enggak kan? Iya enggak sih? Iya, ini kan 1 ya tadi. Kalau sini 1 kan berarti nggak bisa kita bentuk ini. Nah, artinya berarti ini proses bisa kita lanjutkan gitu loh. Berarti matrik bisa kita susun ya. Jadi kelanjutannya berarti kita susun P1, P2, dan P3 sebagai matrik P. Ya. Tinggal kita susun begitu. Terus nanti ketemu matrik P-nya, inverse-nya bisa dicari. Nah, lalu dari inverse yang bisa dicari tadi, kita bisa temukan matrik diagonalnya ya, yang harusnya adalah kumpulan dari vektor eigen. Nah ini, jadi dulu ada contoh lagi nggak ya? Yang ketiga, nggak ada ya. Atau coba kita lanjutkan ya. Dari sini berarti matrik P-nya apa? Matrik P-nya. Jadi matrik P-nya ini keliru berarti saya. Matrik P. Kita susun kan? Tinggal disusun aja. Beratnya 3 kali 3. Seperti apa matriknya? Nah, ini. Tadi baris pertama itu piro? Ingat nggak? Berapa tadi? 10 min 1 ya? Ya nggak? Terus ini 0, 1, 0. Ini kan? Ini 1, 2, 1. Gini ya? Iya, matrik P-nya gini kan? Nah, satunya di atas kayaknya, Pak, yang min 1-nya. Yang satunya di atas ya? Ya sebenarnya sama aja sih. Nggak apa-apa, dibolak-balik juga nggak apa-apa kan? Maksudnya yang ini kan kalau tak kalikan min 1 jadi ya min 1, 0, 1. Jadi apa?
Aduh, salah. Ini matrik P-nya. Nah, ini yang susah nyari P inverse-nya. P inverse-nya P. Inverse P-nya. Sama ini kayaknya. Oh, pakai di pangkat Min satunya. Seperti determinan gitu ya. Determinannya berapa lagi? Jangan-jangan 0. Enggak ya. Determinannya 2 ya. Benar nggak? Baris kedua, kolom kedua, tinggal 1 kali 1 dikurangin min 1. Berarti ya 2 ya. Oke, berarti kalau pakai yang metode biasa itu setengah ya. Seperti determinan dikalikan join di transpose. Jadi nanti ini ono matrik yang kofaktor itu. Coba cari matrik kofaktornya. Apa matrik kofaktornya? Yuk, bisa nggak? C11 apa C11? C11. Ini nanti kofaktor di transpose, jangan lupa. Ya. C11. 1 ya. Benar nggak? Ingat ya, baris pertama, kalau pertama diulangin itu. Iya. Ini nggak? 1 itu ya. Yang sini jangan lupa ini pangkatnya minus, berarti nanti dikalikan min 1. Ini baris pertama, kolom kedua. Nanti 0, 2. Tapi karena baris pertama, kolom kedua berarti min 2. Koreksi ya saya kalau ada yang salah ya. Terus baris pertama, kolom ketiga plus. Baris pertama, kolom ketiga. 0 plus 1 ya. Ini baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Jadi 0 ya. Terus ini baris kedua kolom kedua. Set. Jadi 2 ya. 2. Ini baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. 0 lagi ya. Betul, 0. Terus terakhir baris terakhir. Baris ketiga kolom pertama. Min 1 ya. 1. Min 1 dong. Iya kan? 31 kan positif. Berarti ini kurang ini kan. Min 1. Ya kan? Betul. Baris ketiga kolom kedua. 2 tapi minus. Karena dikali min 1. Baris ketiga kolom ketiga. 1 plus. Kayak gini ya. Ini matrik P inverse-nya. Atau sekalian kita balik deh. Ditranspose-kan sekalian ya. Ditranspose sekalian. Nah, kayak gini. Jadi apa itu berarti? 1. Nah, ditranspose. 1. Sini min 2. Sini 1 gitu ya. 1. 0 min 0. 2, 0. Min 1, min 2. Min 2. Ini ya. Berarti kalau kita mau nyari matrik D kan tadi berarti sama dengan PD atau P inverse kalikan dengan OA kalikan dengan P itu ya. Ini kan sama dengan matrik diagonal D. Atau kalau mau gampang ini aja, kan berarti sama aja A itu sama dengan PDP inverse, sama aja ya. Tapi kan kita mau nyari D-nya, ya jangan gini lah. Jadi matrik diagonal D tadi adalah P DEP A P inverse. Salah di P inverse di depan. Baru garisnya. P pangkat min 1 ini ya. Oke, kita kalikan coba, jangan-jangan salah. Nah, dikalikan A-nya tadi matriknya apa cah? Kita lihat. Cek, boleh contekan. A-nya matriknya apa? Ada yang buka anu nggak? Ada yang buka file PDF-nya nggak?
401, 232, 104. 40 Apa Cah? 401 232. Ini ya. 401, 232, satunya? Nah. 104. 104. Gini ya. Terus dikalikan dengan P lagi. Nah, harusnya jadi matriks yang diagonal. Nah, ini kali ini dulu deh. Yang depan sendiri biarin dulu. Itu apa nih dikalikan? Dapat berapa itu? Perkalian matriksnya. Baris pertama 3. 4 kurang 1, 3 ya. Betul. Baris pertama kolom kedua 0. Ya kan? Ya kan? Ya. Baris pertama kolom ketiga 5. 5. Baris kedua kolom pertama 0. 0. Baris kedua kolom kedua 3 ya. Ya kan? Baris kedua kolom ketiga 2 tambah 6 tambah 2 10. Benar ya? Dicek ya nanti ada yang salah. Baris ketiga kolom pertama. Ketiga kolom pertama 1 min 4. Min 3. Min 3 ya. Ya. Baris ketiga kolom kedua 0. 0. Yang terakhir 5. 5 ya. Ya. Oke, benar ya? Benar ya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Harusnya benar. Kalau salah ya berarti ada proses tadi. Kita ya. Oke, terakhir. Baris pertama kolom pertama 6. 6 ya. Oke, baris pertama kolom kedua 0. Baris pertama kolom 3 0 sudah. 0. Kurungnya belum tak kasih. Bentar. Kurung dulu. Nah, yes. Ini harusnya 0 lagi. 0. 0 enggak? 0 0 ya. Ini harusnya 6. 6. 6 ya. Benar ya. Ini 0 enggak? 0 ya. 0. 0. 0 lagi. Ini harusnya 0 juga. 0. Terakhir 10. Ya, benar ya? 10. Ya, betul. Sip. Berarti sudah cocok ya. Berarti tak kalikan setengah kan ini tinggal yang sini jadi 3. udahlah dikalikan setengah aja nggak apa-apa. Ini kan begini kan. Nah ini sini berarti benar 3, ini 3, ini 5 ya udah sesuai ya. Tapi kan nilai EGET kita adalah 3, 3 dan 5. Itu ya. Ya. Oke. Ya berarti tulisan saya di modul itu keliru ya. Saya salah ngitung di apa namanya vektor eigen yang ketiga. Jadi vektor eigen yang ketiga harusnya 1, 2, 1 yang dia tidak yang akhirnya dia masih bebas linear. Karena bebas linear berarti matrik P-nya itu invertible. Ya kalau kalian ingat, oh ya tapi kalian belum tahu bebas linear ya? Oh iya. Pernah dengar? Oh ya, belum pernah saya ngasih materi bebas linear ya. Ya udah, gampangnya gini aja. Besok saya kasih soal yang matriknya itu simetris lah. Jadi pasti tidak ada yang tidak bebas linear. Kalau matriknya simetris pasti nanti matrik P-nya bisa dibentuk. Ya. Ini tadi kebetulan tidak simetris kan, tapi ternyata masih bisa didiagonalkan. Ya. Oke, seperti itu dan ada sedikit kelanjutannya. Nah, ya, yang penting nanti kalian banyak latihannya. Nah, sekali lagi tadi di awal
sudah saya sampaikan bahwa keuntungan dari mempunyai matriks diagonal adalah kita bisa menemukan pangkat dari diagonalnya itu dengan mudah ya. Loh, kok mati? Sorry, kok tiba-tiba saya hilang gitu ya dari peredaran sebentar. Baik, jadi salah satu keuntungan kita mempunyai matriks diagonal adalah kita mudah menemukan pangkat dari sebuah matriks itu ya. Nah, dengan demikian itu yang akan kita manfaatkan. Kenapa? Karena ketika kita punya sebuah matriks diagonal D, maka matriks diagonal D pangkat n itu bentuknya hanya memangkatkan elemen-elemen pada diagonalnya ya. Jadi kalau kayak tadi kita misalnya mendapatkan yang di awal ini ya, inilah. Ini matriks diagonalnya kan ini ya, 3 0 0 2. Maka kalau ini tak pangkatkan 3, matriks di pangkat 3 itu tinggal memangkatkan 3 elemen-elemen yang ada di diagonal ini. Jadi ini 3 pangkat 3, ini juga min 2 pangkat 3 gitu ya. Hanya seperti itu. Jadi simpel ya. Nah, yang menarik gitu ya, kalau misalnya kita mau memangkatkan A-nya, tadi kan kita memangkatkan D-nya ya. Memangkatkan D-nya. Bagaimana dengan memangkatkan A-nya? Gitu. Kalau kita pangkatkan A-nya, coba lihat. Ini, kalau A pangkat N dengan A-nya selalu bisa kita bentuk menjadi PDP inverse gitu ya. Ya, jadi sekali lagi A-nya berarti kan PDP inverse. Kalau tadi P inverse dikalikan A dikalikan P sama dengan D ya. Berarti A sama dengan PDP inverse. Nah, kalau kita pangkatkan N ya, A pangkat N, jadi apa berarti? Jadi kan masing-masing ini kita kalikan ya sebanyak N kali. Nah, coba lihat ini. P inverse kalikan P itu apa? Yang sini. P inverse kalikan P. Apa ini? Identitas. Identitas kan? Ini identitas. Lalu nanti yang sebelah sini kan P inverse-nya akan ketemu P lagi kan? Identitas lagi. Sebelah sini nanti juga akan kena P inverse yang di sebelahnya. Gitu ya. Jadi semuanya menjadi identitas. Sehingga kalau kita kalikan dengan seluruhnya kita kalikan, yang tersisa P-nya hanya yang ada di paling depan sama yang paling belakang. Kemudian D-nya kita pangkatkan sebanyak N kali gitu kan. Jadi ini D dikalikan D yang sebelah sini. Dikalikan D gitu kan. Dikalikan D lagi sampai D yang di sini. Sementara P dan P inverse-nya saling meniadakan. Yang akhirnya berarti A pangkat N itu bisa kita rubah menjadi bentuk yang seperti ini. Ya. Jadi salah satu keuntungannya kalau mau memangkatkan sebuah matriks ya, jadi kalau A-nya dipangkatkan dengan 5, pangkatkan 100 misalnya, ya kita rubah dulu ke PDP inverse. Susah-susah di awal gitu ya, susah-susah di awal, tapi kalau mau memangkatkan 100 dari matriks A, gampang. Ya. Setelah kita temukan PDP-nya ya, PDP inverse-nya. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Misalnya saya punya matriks A, ini 1, 0, 2, 3, ini lagi-lagi bukan matriks simetris ya. Jadi, tapi masih ada kemungkinan bahwa dia bisa didiagonalkan. Nah, matriks A pangkat 100-nya kita cari dulu matriks P yang memenuhi tadi. A-nya sama dengan PDP inverse. Ya. Prosesnya sama dengan yang tadi ya. Teman-teman bisa cek bahwa ini lambdanya berarti yang memenuhi berapa? Lambdanya adalah 1 dan 3 ya. Dan nanti bisa diperoleh vektor eigen dan nilai eigennya. Nilai eigennya berarti berapa nih? Ya 1 sama 3 ya. Jadi ini 1 sama 3, sini 0, 0. Dan vektor eigennya adalah ini, min 1, 1 dan 0, 1. Nanti teman-teman bisa buktikan ya. Jadi dicoba aja, saya kira nggak susah. Masih ukuran 2 kali 2 juga. Nah, P inverse-nya juga bisa didapatkan. Nah, sehingga A-nya itu bisa kita bentuk menjadi kayak gini nih. Min 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 3, dan min 1, 0, 0, 1. Tadi kayak tadi ya, P di P inverse. Nah, dengan demikian berarti A pangkat 100 itu adalah ini ya, si P tinggal D-nya dipangkatkan 100, lalu yang sini adalah P inverse. Ya. Karena memangkatkan 100 dari sebuah matriks diagonal tinggal dipangkatkan saja elemen-elemen diagonalnya dengan 100, berarti ini tinggal jadi 1 pangkat 100, yang ini jadi 3 pangkat 100. Ya. Kalau kita kalikan dengan yang elemen di depannya, berarti jadi ini, kalikan dengan yang di belakangnya, jadi ini.
Nah, berarti ini jadinya. Ya, 1 0, 3 pangkat 100, dikurang 1, terus 3 pangkat 100. Oke, kita akan nyoba praktek ya. Inilah. Jangan, tapi ini tak ganti angka 1 ya. Coba kita mau nyari diagonalisasi untuk matrik inilah. Ya. Saya buat matrik di sini aja. A-nya sama dengan ini. Misalnya hanya ini. Saya praktek sekali dan semoga nanti bisa ya. Coba kita akan mendiagonalkan matrik ini lalu mencoba mempraktekkan cara yang tadi ya. 1, 2, 1. Bisa nggak itu ya? Saya itu lambda min 1, lambda min 1. Kita balik. Balik saja. Ini 2, 1, 1, ini 2. Oke, kayak gini coba. Kalau matriknya kayak gini, berarti nilai eigennya berapa? Atau persamaan karakteristiknya dulu? Coba, bisa nggak? Ini kan berarti nanti A-nya begini, A min lambda I-nya gimana? Jadi apa nih? 2 min. Min lambda gitu kan? Ya. Ini juga 2 min lambda. Ini juga ya. Nah, gini. Jadi persamaan karakteristiknya kayak gini. Oh. Berarti kan ini pakai yang baris ketiga, kolom ketiga ya? Ya nggak? 2 min lambda. Terus ini jadi lambda kuadrat kan? Lambda kuadrat min 4 lambda ya. Terus ini ditambah 4 tapi dikurangi 1 kan? Plus 3 ya. Ya enggak? Iya. Jadi kalau gitu ini bisa difaktorkan ya. Jadi apa nih? Min 3 min 1. Min 3 lambda. Nah, berarti nilai eigennya? Nilai eigennya? Plus 3 dan 3 plus 1. Lambda 1 sama dengan 1 gitu kan. Terus lambda 2 misalnya sama dengan 2 dan lambda 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, gini ya. Nah, pas 1 2 3. Oke. Nah, setelah kita dapatkan sekarang vektor eigennya. Kalau ini yang lambda 1 sama dengan 1 dulu. Jadi ini jadi matriknya kayak gimana? Satu. Bentar. Ya. Di sini beda aja. 1 ya. 1. Ini juga 1, gitu kan? Terus yang ini 1 juga kan? Nah, gini. Ini jadi apa nih kalau misalnya kita eliminasi? Berarti kan yang ini 0 semua kan? 0, 0, 0. 2 kurangan 1 ya? Ya. Ya enggak? Ya. Berarti persamaannya apa? Berarti
1 sama dengan 1 X2. min X2 X2 kan? X2 Ya nggak? Iya. Terus X3-nya? X3-nya sama dengan Nah, 0. Nah, ini benar ya. Kalau ini benar 0 ya. Tapi kalau di sini 0, 0, 0, ya. Kalau di situ 0, 0, 0, berarti X3-nya sama dengan bebas ya. Nah, maksud saya ya. Bebas. Berarti ini misalnya ini S, nanti ini T. Jadi ada 2 vektor. Kalau ini cuma 1 vektor. Jadi vektor eigennya berapa? Untuk ini ya. Vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 berarti adalah apa ini? Min 1, 1, 0. Oh, min 1. Ya, min 1, min 1, 1, 0 ya. Min 1, 1, 0. Oke. Nah ya, ini vektor eigennya. Sekarang yang berikutnya, yang lambda sama dengan 2. Coba baca. Matriknya dulu. Nah, sekarang vektor eigen lambda tuh lambda 2 sama dengan 2. Tadi apa lagi? Matriknya apa ini? 0 0 1 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ini 0 jadinya ya. 1 0 0 Ya, 0 0 0 semua. 0, 0, 0. 0. Ini 0 semua ya. Ini ya. Nah. Oke, berarti apa lagi? Ya kan berarti X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 kan? X2 sama dengan 0. X3-nya Bebas. X3-nya bebas. Berarti kan ini jadi tinggal vektor eigennya apa? Langsung kan? Vektor eigennya apa ini berarti? Hanya X2 gitu. 0. X1 dan X2 sama-sama 0 ya? Ya. Ya. 0, ini 0, lalu X3-nya yang bebas. Nanti 1 kan? Betul? Ya enggak? Paham ya? Ya. Nah, ini. Lanjut, terakhir. Yang lambda sama dengan 3. Vektor. Yang tadi, apa? Nah. Yang lambda 3 sama dengan 3. Matriknya kayak apa? Lambda 3 sama dengan 3. Nah, ini. Oh, lambda 3. Oke, guys. Min 1, 1, 0. 1, min 1, 0. Ini ya, ini berarti tadi apa? Min 1. Min 1, Min 1, 0. Ini min 1 juga ya. Min 1. 1 Min 1. Oke. Terus gimana? Ada 2. Operasinya apa nih? Operasinya apa? X2 tambah R1. R2 tambah R1. Ya, kalau ditambahkan berarti sini Iya. 0. 0, ya. 0. 0 juga. Ini kan? Berarti apa nih? Kesimpulannya. Kesimpulannya kan berarti Min X1. X1 sama dengan X1 sama dengan X2. X2 ya. Lalu X3-nya? 0 X3-nya 0 ya. Oke, sip. Jadi vektor eigen yang tadi itu adalah apa nih? Vektor eigennya berarti ini 0, ini 1, sini 1 ya. Ini ya. Ya enggak? Ya. Ya kan? X1 sama dengan X2, X2-nya 0. Oke, berarti matrik P-nya gimana? Jadi P yang kita dapatkan adalah ini. Tinggal kita susun kan matrik. Tadi X1-nya berapa tadi? Mana tadi? 0. Ini ya. Min 1 1 0 ya. 1 1 0 0 0 1 1 1 0.
Di sini min 1, 1, 0. 1, 0. Terus X2-nya tadi 0, 1 ya? Iya. Di sini 1, 1. 1, 0. Ya, ini nggak bebas. Ini apa namanya? Vektor yang satu tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lainnya. Ya, oke, sudah. Nah, lagian ini matriknya tadi simetris kan ya? Matriknya tadi simetris ya? 2, 1, 1, 2 ya. Simetris, jadi udah pasti. Beres, ada masalah. Yuk, cari inverse-nya. Ini yang lebih susah menurut saya. Panjang, bukan susah, panjang. Pangkat min 1. Determinannya berapa? Pakai apa nih? Pakai baris ketiga kolom kedua ya? Baris ketiga kolom kedua. Iya. Yes. Berarti Dua. baris ketiga kolom kedua kan berarti minus kan? Hati-hati minus loh ini. Ya kan? Iya, Pak. Minus berarti minus kali minus jadi plus kan? Plus. Plus 2 kan? Iya. Paham ya? Setengah berarti setengah. Lalu kan matriks apa nih? Matriksnya kayak gimana? Ini ditranspos ya. Ayo C11. Baris pertama, kolom pertama. 0, min 1. 1 ya? Enggak? Baris pertama, kolom kedua. Set. Kira? 0. 0. Baris pertama, kolom ketiga. Set. 1 ya? 1. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. 1. 1. 1. Baris kedua kolom kedua. 0. 0 ya. 0. Baris pertama kedua kolom ketiga. 1. 0. Kon 0. Baris kedua kolom ketiga, Mas. Min 1. Min 1 tapi kan dikali sama min 1 lagi kan? Min 1. Kan 1. baris kedua Iya. kolom ketiga kan min. 1. Ya, 1. Baris ketiga kolom pertama. 0 ya. 0. 0. Baris kedua kolom kedua. Min 1. 2. 1. Mosok. 2 dong. Min 2. 2 positif. Min 2 apa 2? 2 positif. Karena ingat loh ini baris kedua kolom ketiga itu berarti Ya, minus ya. siap, Pak. Anjir. Geleng-geleng ya. Ya, jangan sampai itu keliru satu kalian nanti berapi loh, tenang. Kamu keliru satu angka di sini tuh bingung ngecek sing salah ndi ya gitu. Beneran tuh. Tenang tuh, nanti kalau kalian ada yang keliru satu aja tuh, karena kan nanti kalau dikalikan otomatis dia nggak akan jadi matrik diagonal. Ya. Simpel tapi ya aku mau harus hati-hati lah. Harus teliti lah. Nih, transpos kalian. Lewat transpos ya. Apa? Transpusnya apa? Min 1, 0, 1 untuk baris 1. Nih ya. Terus 1, 0, 1 untuk baris 2. terus ini 0, 2, 0. Asik. Oke. Nah, sekarang tinggal kita nyari berarti kan A itu bisa kita nyatakan sebagai, kalau D-nya berarti apa? Dari sini. Dari kesimpulan ini ya. D-nya langsung deh. D-nya berarti apa matriknya? Matrik D-nya. Berarti kan dan tak sampaikan dari awal ya. Matrik D itu berarti isinya pasti apa? Matrik D itu pasti isinya apa dah? Matrik D-nya berarti gimana? Apa tadi? Matrik D isinya adalah nilai eigen kan? Ya enggak? Ya boleh sih mau dicari begini boleh, tapi kan pasti nanti sama dengan nilai eigennya ya. Ya kalau mau dicek ya boleh sih. Coba kalau dicek D-nya sama dengan apa? PDP inverse. Salah. P inverse AP. PDP inverse kan A. Ayo, coba cek P inverse-nya ini. P
Matrik P-nya tadi gimana tadi? Matrik P. Yang masih ingat? P. Ayo kali. 2, 1, 0. Soalnya saya yang bikin matriknya. Masih ingat. 0, 2. Ini ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Terus P-nya gimana? Nah, ini. Coba kaliin ke tengah. Ini biarin dulu. Yang belakang coba kalikan. Apa hasil perkaliannya? Min 1. Garis pertama, kolom pertama min 1. Sampingnya? 0. 0. Sampingnya lagi? 3. 3 ya? Bawahnya? Min 1 tambah 2. 1 ya? 1. Apa lagi? 0. 0. 3. Kalau 0 tuh 3. Senang kalau 0. Terus selalu kalau 0 baris 0 ya? 0. Ini kalau terakhir 0 lagi? 0. Apa ya? 0 ya? 0. Masa 0 semuanya? Ya nggak apa-apa. Terus Itu 2. ya Pak? 3, 2. Mana? Baris ketiga. Baris. Kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Ketiga, Baris kolom ketiga, kedua. kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Ya, itu. 1 ya harus. Mana tuh? Saya salah kan baris ketiga, kolom kedua. 2 ya. Hasil kali bukan, Pak. 2 ya? 2 Ini ya. 2 ya? 2. Ya. Oh, salah saya. Sip. Gimana? Terakhir. Untuk nyari D-nya. Harusnya sih D-nya ya kayak gitu aja. Baris pertama, kolom pertama. 2. 2. Sampingnya 0. ini 0 ya? 0 lagi ya? Bentar ya? Kok nggak 0? Enggak. Min Oh, nggak 1 ya. Minus. Harusnya sini 0 nih. Ayo, salahnya di mana ini? Harusnya 0 ya. Nah, Terusnya 0 tuh. Coba cek. Baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga. Ini 3 ini. aduh. Ya. Ya kan? Iya, Betul Pak, kan? ya. Wah, siapa tadi yang usul 2 tadi? Ambil saja ini. Oke. Terus yang sini harusnya 0 nih. Kalau ada yang nggak 0 berarti kita keliru tuh. 0, betul. Benar ya, 0 ya. Sampingnya jangan 0 ini, nggak boleh 0 ini. 4 ya. Benar kan? 0. Kalau ini 0 lagi. Ini harusnya 0 juga nih. 0 kan? Dan ini 0. sampingnya 6 ya. 6. Oke, benar ya. 6 ya. Ya. Jadi matriknya adalah 1, 2, 3. 2, 3. Nah, sekarang 3. darah kamu nih. 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar ya. Sekarang coba kalau misalnya matrik A tadi itu pengen saya cari A pangkat 100-nya. Nah, terakhir nih. Ayo, coba cari A pangkat 100 dari matrik A. Nah, bagaimana? 100. Nah, tadi kan kayak gini ya. Jadi kan A itu sama dengan P di P inverse. Ya. Dan kalau dipangkatin 100, ya, secara teoritis tadi A pangkat 100, 100 itu sama aja dengan P di pangkat 100 terus P inverse. Nah, gini ya. Paham ya? Berarti P-nya apa? Terus di pangkat 100-nya apa?
Ini kan. Itu. Ini pangkat 100 berarti tetap 1. Yang ini jadi 2 pangkat 100. Yang ini jadi 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 100. berapa itu banyak pokoknya ya. Terus P inverse-nya mana? Ini ya. pakai setengah. Ya. Iya, Pak. Tengahnya taruh depan ini. Tengahnya tak taruh depan sini ya. Nggak bingung ya. Iya. Atau jangan deh, nanti kalau pas kalian baca takutnya bingung. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Terus kalian nggak nih? Kalian nggak nih? Boleh. Boleh. Ya, yang mana dulu nih? Ya, ini sama ini aja ya. Oh, boleh. Coba kalian jadi apa? Oke. Min 1. Min 1. Satu ya. Ini. Nol ya? 0. 0. 3 pangkat 100. Sebelah sini. 1. Nol ya? 1. Baris pertama. Oh ya nih. Terus ini. Baris kedua kolom kedua. Nol ya? 0. Baris ini. 3 pangkat 100. Lagi. 0. Yes. Sini. 2 pangkat 100. Terus ini. 0. 0. Tinggal kita kalikan setengah dari ini ya. Kalau nggak ada kurungnya tuh nggak enak. Tuh susah banget. Yoi, setengahnya taruh depannya. Ini kaliin ini deh terakhir. Yes. Push. Nah, matinya. Tengah. Pandu. 1 ditambah 3 pangkat 100. Kurang mana sih? Tuh, oh saya Desain. Ini nih. Jadi nyari desain nih. Ini menghalangin banget. Iya, Pak. Nah, nih. Berapa? 1 tambah 3 pangkat 100 ya. Iya. Iya. 3 pangkat 100 ditambahin 1. Sampingnya set 3 pangkat 100 min 1. 3 pangkat 100 1. Ini 0. 0. terus kalau ada 0 terus semangat ya. Semangat. Baris kedua kalau pertama min 1 sama 3 pangkat 100. Ya, yang ini 3 ya. pangkat 100 min 1. Ya, betul. Terus baris kedua kolom kedua 3 pangkat 100 plus 1. benar nggak? Baris kedua kolom kedua, oh iya betul. Betul. Baris kedua kolom ketiga 0. 0. nol. Sini. Nol lagi. 0. 0. Nol lagi nih. Ya kan? Iya. Iya. Senang. Yang sini. Aduh. 2 pangkat 100 tambah 2. 2 pangkat 101. Enggak deh. 2 pangkat 100 kali 2 ya. Bukan tambah 2. Kali 2 iya. kan? Bener. Iya. 2 pangkat 2 101. pangkat 101. Ya, betul. Sip. Nah inilah teman-teman. Wow. Nah, pangkat 100 dari matrik tadi ya. Setengahnya ya biarin di luar aja ya. Repotin kalau dimasukin. Nah gitu ya. Nah, tentu ini meskipun terlihat panjang, tapi lebih efisien dibanding kalian mangkatin 100 dari A sendirian gitu. Paham nggak maksud saya? Kalian ngalikan A, Yep. yang ini tadi matrik ini 100 kali kan ya, meskipun ini tadi juga termasuk panjang, tapi lebih efisien dibandingkan kalian ngalikan 100 kali matrik A yang tadi ya. Matrik A-nya tuh yang mana sih? Yang ini ya, matrik A-nya tuh. A yang matrik A-nya tuh Yang D. oh ini ya.
Yang ini ya 210 Hmm. 120 dan 002 ini. Ya meskipun ya tetap prosesnya cukup panjang juga. Tapi kalau di komputer gampang banget ya. Tinggal tulis algoritmanya, terus dijalankan, udah selesai. Maka banyak sekali aplikasi kayak gini ya. Aplikasi apa namanya? Ada kok, tapi saya nggak pernah pakai. Aplikasi untuk khusus matematika apa namanya? Bahkan khusus untuk aljabar ya. Di apa namanya? Matrik. Ya ada sih MATLAB juga bisa. Teman-teman akan ada sih. Apa namanya? Biasanya sih setiap tahun ada ya. Workshop tentang aplikasi di matematika yang bisa dipakai. Oke, gitu ya. Moga-moga paham lah. Ini cukup panjang nih. Meskipun sebenarnya materinya simpel, tapi saya pengen teman-teman paham betul karena ini teknis ya. Kalau yang teoritis belum bisa buktikan, saya masih maklumin karena kalian masih semester 1. Semester 1 tuh biasanya masih meraba-raba ya. Cara buktikan tuh masih bingung. Mulainya dari mana tuh wajar. Jadi nggak usah patah semangat kalau misalnya teman-teman tuh belum bisa gitu. Kok saya belum punya sense buat ngerasain buktikan tuh gimana ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi yang jelas kalau pas ada pembuktian dan sudah ada buktinya ya, bila ditulis detail tuh kalian paham ya. Nah, kalau itu udah paham tuh bagus, sudah bagus. Kalau masalah belum bisa membuktikan sendiri ya wajar. Nanti pelan-pelan akan bisa. Tapi kalau sudah ada buktinya, nah kalian nggak paham, lah itu yang susah ya. Dan udah dijelaskan dan belum paham, lah itu yang agak susah ya. Harus pelan-pelan. Nah, tapi kalau di apa namanya dijelaskan pembuktiannya begini paham, itu udah. Nah, tapi teknis-teknis yang perhitungan seperti ini yang sudah kalian pelajari sejak SMA ya sebenarnya kan, itu kan udah belajar tuh sejak kecil ya, sejak SD 1+1 gitu kan, terus SMP naik ke apa namanya persamaan kuadrat gitu, SMA naik ke trigonometri ya. Sekarang ngitungnya yang seperti ini ya minimal teknisnya bisa. Perkara asalnya dari mana belum tahu ya harus tahu ya, harus tahu. Pelan-pelan ya belajar. Ini pertemuan terakhir kita ya seperti biasa ya, foto dulu ya sebelum kita akhiri ya. Mas Rito tolong fotoin nanti di upload di grup ya. Teman-teman yang lain. Izin, Pak. Siap. Gimana? Izin apa? Persembahan dari kita. Persembahan. Ini kan pertemuan terakhir kita ya Pak di semester ini. Oh ya. Saya mewakili teman-teman matematika 2020 ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Arif atas semua ilmu yang sudah diberikan mulai dari awal semester sampai akhir ini Pak. Ya. Kami juga maaf ada kesalahan ya Pak di semester ini, dan kami juga minta doa semoga UAS kita lancar dan sukses. Semoga tentunya kita akan bertemu di UIN kita tercinta. Amin. Moga-moga tahun depan lah. Semester depan kayaknya belum ya. Ya moga-moga vaksinasinya jalan dengan baik. Terus nanti teman-teman ya dapat vaksin juga segera. Terus nanti ya memang herd immunity-nya segera terbentuk. Indonesia sudah normal lagi ya. Moga-moga saja lah semester 3 lah kalian bisa ke UIN ya. Kalau semester depan kayaknya belum sih. Ya belum tahu, tapi belum ada kabar-kabar tentang itu. Jadi ya moga-moga saja segera bisa ketemu ya. Dan saya juga senang ya ngajar anak-anak yang semangat begini tuh, senang ya. Dan mohon maaf juga kalau selama saya ngajar ada yang belum jelas, ada yang kurang paham ya, mohon dimaafkan ya. Ya moga-moga saja adalah ilmu yang bermanfaat yang teman-teman dapatkan semuanya ya. Ya dikit-dikit lah dapat tambah ilmu ya. Namanya belajar kan memang selalu dikit-dikit ya, dikit-dikit. Tapi moga-moga suatu saat dapat ilmu yang bisa buat manfaat lah buat teman-teman semua. Ya yang penting semangat belajarnya jangan kendor ya. Apalagi ini besok minggu depan udah UAS ya. Kalau jadwal UAS kita sepertinya hari Jumat ya. Saya lihat hari Jumat. Tidak ada minggu tenang ternyata. Saya cek di di SIA sudah harus minggu depan itu udah UAS. Jadi ya nanti semoga koreksinya nggak lama, jadi langsung bisa upload nilai ya. Kalau ada nilai yang kurang memuaskan ya nanti silahkan bisa komplain ya, Pak nilai saya kok jelek ya, nanti saya tunjukkan hasil kalian belajar kayak gimana ya. Kan saya masih simpan juga tuh tugas-tugas termasuk UTS sama UAS-nya gitu ya. Jadi ya gitulah tuh.
Ya kalau ada yang nilainya kurang memuaskan, komplain ke saya boleh. Nanti saya kasih lihat kerjaan kalian gitu ya. Saya masih simpen kok, santai aja. Nah itu dari saya ya. Terima kasih Mas Sofiullah, ketua angkatan kalian ya, dan teman-teman semua atas perhatiannya selama ini buat kuliah, entah itu yang di aljabar linear ataupun di logika matematika dan himpunan ya. Semester berikutnya mungkin kita nggak ketemu ya kayaknya. Semester 2 tuh nggak ada, kayak nggak akan ketemu. Jadi kalau ada kemungkinan ketemu lagi mungkin semester 4, jadi kalian akan lama ya nggak ketemu saya kalau di perkuliahan. Ya ketemu dengan dosen-dosen yang lain. Ini kita jadi foto ya, yang teman-teman yang lain. Teman-teman. Rekam dulu teman-teman. Dihidupin sebentar ya videonya. Sambil bobok-bobok juga nggak apa-apa sih, santai ya. Udah bangun sebentar. Ya. Atau kalau yang perempuan mungkin belum pakai kerudung ya. Kalau cowok kan santai ya, langsung aja. Nggak mandi juga nggak kelihatan kan. Awal sambil bobo-boboan juga nggak Nah apa-apa. itu apa background fotonya Mas Sofi kok itu foto keluarga saya. Kami udah siap sekali nih. Kami udah siapin, Pak. Mantap. Oh. Ya, Yang belum ya. on cam teman-teman. Kok aku nggak dibagi backgroundnya? Aku nggak dibagi. Foto dulu. Yuk, foto dong. Ayo. Mas-masnya, ya. Saya. Ayo. Tuh, banyak teman-teman. Bentar. Ya. Tuh, Satu. ini baru fotonya aneh ya. 1, 2, 3. Lagi. Bentar loading ya teman-teman. Udah belum, Mas? Bentar Pak. Juga jangan lupa. Siap. Yang lainnya juga bisa kalau apa namanya Mas Lido. Iya yang lainnya juga masalah. Bantu. Takut gak ada sinyal lagi. Nanti yang lainnya juga boleh screenshot nanti bisa dikirim. Kalau yang pakai HP malah lebih gampang lagi. Mas Aditya, Rizaldin mungkin. Foto deh. Apa? Sudah belum? Ada yang sudah foto? Sudah? Sudah ya? Ya. Oke, yang halaman kedua jangan lupa ya. Nanti nggak ikut ke foto halaman keduanya ya. Oke. Sudah semua? Sudah diambil? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wah, ini ya saya nggak tahu ya kalau ada kayak gini segala, tapi saya senang banget appreciate buat teman-teman semuanya ya. Moga-moga nanti UASnya sukses ya, nilainya ya memuaskan lah, sesuai dengan kerja keras teman-teman lah, sesuai dengan harapannya. Ya, yang penting tetap semangat belajar dan moga-moga ya sekali lagi moga-moga ada manfaatnya lah buat teman-teman apa yang saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan selama ya 1 semester ini ya, tadi LMH ataupun aljabar linear elementer. Dan dibaca-baca lagi buku sama apa namanya modulnya, moga-moga ya bisa lah buat modal. Itu sebenarnya rencana saya nanti mau tak bikin jadi buku, jadi mohon dikonsumsi untuk pribadi saja ya, tidak disebarluaskan ya. Ada rencana untuk mengembangkan ke buku biar lebih lengkap, suatu saat nanti adik kelas kalian bisa menikmati yang lebih lengkap gitu ya, menikmati yang lebih kalau LMH memang baru semester ini saya buat, jadi masih banyak kekurangannya, tapi aljabar linear elementer sudah mulai saya lengkapi ya. Oke, terima kasih sekali lagi, appreciate banget buat teman-teman yang semangat selalu dalam belajar, dan sudah ya. Sampai jumpa di semester nggak tahu ya, semester 4 mungkin ya ketemu saya. Sampai jumpa di Yogyakarta Pak. Ya, sampai jumpa di Yogyakarta ya. Kalau enggak ya semoga semester 3 sudah kalian bisa ke kampus ya, bisa ketemu saya ya, meskipun nggak di perkuliahan.
bisa mampir ke ruangan saya, Pak. Ini saya, Mas Ridho, ini siapa, Mbak Leha, misalnya. Saya, Mas Sofi, gitu, atau Mbak Maulida, gitu, dan seterusnya ya. Kenalan, bisa kenalan. Semuanya, terima kasih sekali lagi. Moga-moga sukses untuk semuanya dan sehat selalu ya. Jaga dari virus corona juga, dan keluarga juga sehat selalu. Bisa nyari rezeki untuk teman-teman semua ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kurang lagu dangdutnya. Yeay. Lagu. Surprise-nya berhasil. Nggak monoton dong. Ya aku nggak dibagi ya itu backgroundnya dari mana ya? Background udah. Grup ada Boy. tuh. Ada loh Di di grup dong. Nggak ada pemberitahuan Makanya ya. nyimak dong di grup. Nyimak dong. Buat TPT sendiri. Mantap gak tuh? Uul. Maul, Kalimantan gimana? Kalimantan gimana? Banjirnya? Aman kan, Maul? Aman. Sulawesi ya? Kalimantannya nggak kena kok. Yang banjir, yang gempa tadi Sulawesi ya? Kalsel. Nah, Sulawesi. Kalsel banjir. Masih hujan nggak Enggak, sudah ada ini